Graf tak berarah. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, bahwa graf dibagi menjadi dua, yaitu graf berarah dan graf tak berarah. Pada materi ini, kita akan membahas graf tak berarah. Apa yang dimaksud dengan graf tak berarah? Graf tak berarah karena pada grafiknya tidak ditunjukkan dari mana ke arah mana, seperti yang terjadi pada graf berarah. Pada graf tak berarah, jika terdapat dua titik U dan V, maka grafik dapat dilintasi dari U ke V serta dari V ke U, atau jika dituliskan dalam model matematikanya adalah buka kurung U, V tutup kurung sama dengan buka kurung V, U tutup kurung. Contoh penggunaan dari graf tak berarah adalah pada sosial media online. Jika kita mengirimkan pesan kepada teman kita, pesan yang akan kita terima akan terlihat di kolom obrolan dan juga kolom obrolan teman kita. Saya akan membahas tentang graf biparti. Graf biparti adalah graf yang terdiri dari dua himpunan. Definisi 8.2. Graf sederhana adalah graf yang dimana tidak ada loop, yaitu garis yang hanya berhubungan dengan satu titik ujung, dan garis paralel yang merupakan dua garis berbeda yang terhubung pada titik yang sama. Contoh, gambarlah sebuah graf sederhana yang dapat dibentuk dari tiga titik A, B, C, dan dua garis. Penyelesaian. Garis dalam graf sederhana selalu berhubungan dengan dua titik. Dikarenakan di soal ada tiga titik, maka kita bisa menyelesaikan soal ini menggunakan kombinasi. Jadi kombinasi 2 dari 3 adalah 3 faktorial dibagi 3 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3. Jadi ada 3 garis yang mungkin dibuat, yaitu garis-garis yang titik ujungnya adalah A, B, B, C, dan A, C. Dari 3 garis dipilih 2. Yaitu sama menggunakan kombinasi seperti tadi yang menghasilkan 3. Jadi bila digambarkan yaitu seperti itu. Definisi 8.3. Graf lengkap atau bisa disimbolkan dengan KN. Dengan N-nya itu adalah kecil. Adalah graf sederhana dengan N titik di mana setiap dua titik berbeda dihubungkan dengan suatu garis. Teorema 8.1. Dalam menghitung banyaknya garis dalam graf lengkap dengan N titik adalah N buka kurung, N kurangi 1 tutup kurung dibagi 2 buah. Contoh, gambarlah K2 dan K4. Penyelesaian dari soal ini menggunakan rumus dari teorema 8.1. Jadi K2 sama dengan 2 buka kurung, 2 dikurangi 1 tutup kurung dibagi 2. Sama dengan 2 dikali 1 dibagi 2 sama dengan 1. Sedangkan K4 sama dengan 4 buka kurung, 4 dikurangi 1 tutup kurung dibagi 2. Sama dengan 4 dikali 3 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi pada gambar graf dengan 2 titik maka ada 1 garis yang terhubung. Sedangkan pada gambar graf dengan 4 titik ada 6 buah garis yang terhubung. Definisi 8.4. Suatu graf dikatakan graf biparti jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, jika VG terdiri dari dua himpunan tak kosong V1 dan V2. Yang kedua, suatu garis dalam G menghubungkan suatu titik pada V1 dengan titik pada V2. Namun, jika ada graf biparti tersebut setiap titik pada V1 terhubung dengan semua titik pada V2, maka disebut dengan graf biparti lengkap yang disimbolkan dengan K, M, N dengan M, N-nya ini huruf kecil. Contoh, tentukan mana graf yang biparti saja dan mana graf biparti lengkap dari dua gambar di bawah ini. Bisa dilihat gambar yang A dan gambar B. Yang A ini untuk himpunan U ada 3 titik. Sedangkan untuk himpunan V ada 2 titik. Untuk gambar B, yang himpunan U-nya ada 2 titik, yang himpunan V-nya ada 2 titik.
Dari soal ini didapatkan yaitu yang A, untuk gambar A terlihat terdiri dari dua himpunan yang berbeda, yaitu himpunan U sama dengan U1, U2, dan U3, dan himpunan V anggotanya yaitu V1 dan V2. Yang mana jika dilihat dari graf di atas bahwa ada satu titik pada himpunan U yang tidak terhubung dengan satu titik di himpunan V, yaitu titik ini adalah titik U1. Jadi pada graf A disebut dengan graf biparti saja. Untuk gambar yang B, juga terdapat dua himpunan yang berbeda, yaitu himpunan U, anggotanya adalah U1 dan U2, dan V, anggotanya yaitu V1 dan V2. Pada graf ini, semua titik pada himpunan U terhubung ke setiap titik pada himpunan V. Sehingga graf ini bisa disebut dengan graf biparti lengkap atau juga bisa ditulis dengan K2,2. Materi selanjutnya adalah komplement graf. Graf komplement yaitu graf yang apabila digabungkan dengan graf semula akan menjadi graf lengkap. Definisi 8.5. Komplement suatu graf G dengan n titik adalah suatu graf sederhana dengan 1 titik-titik G komplement sama dengan titik-titik G. 2. Garis-garis G komplement adalah komplement garis-garis G terhadap graf lengkapnya atau KN. Bisa dilihat pada gambarnya. Titik-titik yang dihubungkan dengan garis dalam G komplement tidak terhubung dalam G. Sebaliknya, titik-titik yang terhubung dalam G menjadi tidak terhubung dalam G komplement. Bisa diibaratkan, misalkan ketika kita berangkat sholat Id, Rasulullah menganjurkan untuk kita melewati jalan yang berbeda antara berangkat dengan pulangnya. Ibaratkan, berangkat sholat Id merupakan graf semula dan pulang dari sholat Id adalah graf komplement. Jadi inti dari komplement adalah jalur yang berbeda. Contoh, gambarlah komplement graf G yang didefinisikan dalam gambar 8.10 di bawah ini. Titik-titik dalam G komplement sama dengan titik-titik dalam G. Sedangkan garis-garis dalam G komplement adalah garis-garis yang tidak berada dalam G. Pada gambar 8.10a, titik-titik yang tidak dihubungkan dengan garis dalam G adalah garis dengan titik ujung A, D, A, E, B, C, dan B, E. Maka graf G komplement dapat digambarkan pada gambar 8.11a. Untuk gambar 8.10b dan 8.10c dapat digambarkan pada gambar 8.11b dan c. Bisa dilihat pada gambarnya. Perhatikan bahwa komplement K4 dalam soal C adalah graf tanpa garis di dalamnya. Secara umum komplement Kn adalah suatu graf dengan n titik dan tanpa garis. Selanjutnya subgraf. Subgraf dengan himpunan bagian memiliki konsep yang sama. Dalam teori himpunan, himpunan A dikatakan merupakan himpunan bagian B jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B. Graf merupakan himpunan yang terdiri dari titik dan garis, maka H dikatakan subgraf G jika semua titik dan garis H juga merupakan titik dan garis dalam G. Didefinisikan dalam definisi 8.6. Misalkan G adalah suatu graf, maka graf H dikatakan subgraf G jika dan hanya jika A. Titik dalam H merupakan bagian dari titik dalam G. B. Garis dalam H merupakan bagian dari garis dalam G. Dan C, setiap garis dalam H mempunyai titik ujung yang sama dengan garis tersebut dalam G. Dari definisi tersebut diperoleh 1. Sebuah titik dalam G merupakan subgraf G. 2. Sebuah garis dalam G bersama-sama dengan titik-titik ujungnya merupakan subgraf G. Yang ketiga, setiap graf merupakan subgraf dari dirinya sendiri. Dan yang keempat, dalam subgraf berlaku sifat transitif. Jika H adalah subgraf G dan G adalah subgraf K, maka K adalah subgraf K. Contoh,
Apakah dalam gambar 8.12a sampai dengan D di bawah ini, apakah H merupakan subgraf G? Untuk gambar A, titik pada H yaitu V2, V3, dan titik pada G yaitu V1, V2, V3. Sehingga diperoleh titik pada H merupakan bagian titik pada G. Garis pada H yaitu E4 dan garis pada G yaitu E1, E2, E3, E4 diperoleh garis pada H merupakan bagian dari garis pada G. Garis E4 di H merupakan loop pada V2 dan garis E4 juga merupakan loop pada V2 di G. Maka H merupakan subgraf G. Untuk gambar B, H bukan merupakan subgraf G karena meskipun titik pada H sama dengan titik pada G yaitu V1, V2, V3 dan garis pada H sama dengan garis pada G yaitu E1, E2, E3, dan E4, tetapi garis E dalam H tidak menghubungkan titik yang sama dengan garis E4 dalam G. Dalam H, garis E4 merupakan loop di V3, sedangkan dalam G, garis E4 merupakan loop dalam V2. Untuk gambar C, karena graf H sama dengan graf G, maka H merupakan subgraf G sesuai dengan definisi yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk gambar D, titik H sama dengan V1, V4 dan titik G sama dengan V1, V2, V3, V4 sehingga diperoleh titik dalam H merupakan bagian dari titik dalam G. Garis H yaitu E3 dan garis pada G yaitu E1, E2, E3 sehingga garis pada H merupakan bagian pada garis pada G. Garis E3 menghubungkan titik V1 dengan V4. Hal sama juga berlaku pada G, maka H merupakan subgraf G. Perhatikan bahwa posisi titik tidaklah mempengaruhi. Saya akan menjelaskan tentang derajat dan path and circuit. Derajat, definisi 8.7. Misalkan V adalah titik dalam suatu graf G, derajat titik V disimbolkan dengan D dalam kurung V adalah jumlah garis yang berhubungan dengan titik V, dan garis suatu loop dihitung 2 kali. Derajat total G adalah jumlah derajat semua titik dalam G. Contoh, tentukan derajat setiap titik pada graf di bawah ini dan tentukan juga derajat totalnya. Berikut ini adalah penyelesaiannya. Sesuai dengan definisi 8.7 di mana garis suatu loop dihitung 2 kali sehingga diperoleh dv1 sama dengan 4, yaitu garis yang berhubungan adalah E2, E3, dan loop E1. dv2 sama dengan 2, yaitu garis yang berhubungan adalah E2 dan E3. dv3 sama dengan dv5 sama dengan 1, yaitu garis yang terhubung adalah E4. dv4 sama dengan 2, garis yang terhubung adalah loop E5. dv6 sama dengan 0 karena tidak ada garis yang terhubung. Derajat total sama dengan sigma dvi dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atas 6 sama dengan 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan teorema 8.2. Derajat total suatu graf selalu genap. Bukti. Misalkan G adalah suatu graf. Jika G bukan merupakan garis, maka derajat totalnya sama dengan 0, yang merupakan bilangan genap, sehingga teorema 8.2 valid. Teorema 8.3. Dalam sembarang graf, jumlah titik yang berderajat ganjil adalah genap. Bukti. Misalkan G adalah suatu graf
dan mempunyai n buah titik yaitu V1, V2 hingga Vn dan k buah garis yaitu E1, E2 hingga EK, ambil sebarang K1 yang berderajat ganjil dan K2 sama dengan K dikurangi K1 yang berderajat genap. Berikut ini adalah gambarannya. Kemudian akan dibuktikan bahwa K1 adalah bilangan genap. Misalkan P adalah jumlah derajat semua titik yang berderajat genap. Q adalah jumlah derajat semua titik yang berderajat ganjil. Dan S adalah derajat total graf G. Jika P sama dengan DE1 ditambah DE2 ditambah titik-titik ditambah hingga DEK1 dan Q sama dengan DEK1 ditambah 1 ditambah DEK1 ditambah 2 ditambah titik-titik ditambah hingga DEK, maka S sama dengan P ditambah Q. Menurut teorema 8.2, maka P adalah bilangan genap karena DEK1 ditambah 1, DEK1 ditambah 2 hingga DEK masing-masing berderajat genap. Maka Q sama dengan DEK1 ditambah 1 ditambah DEK1 ditambah 2 ditambah titik-titik ditambah hingga DEK juga bilangan genap. Dari relasi S sama dengan P ditambah Q, berarti P sama dengan S dikurangi Q. Karena S dan Q merupakan bilangan-bilangan genap, maka P sama dengan DE1 ditambah DE2 ditambah titik-titik ditambah hingga DEK1 juga merupakan bilangan genap. Jadi, P yang bilangan genap merupakan jumlah dari K1 buah bilangan ganjil. Hal ini hanya bisa terjadi kalau K1 bilangan genap. Jadi, teorema 8.3 valid. Contoh 8.12. Gambarlah graf dengan spesifikasi di bawah ini apabila ada. Berikut adalah penyelesaiannya. Yang pertama, derajat total sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 7. Diperoleh bilangan ganjil. Sesuai dengan teorema 8.2, dengan spesifikasi tersebut bukanlah merupakan graf. Yang kedua, derajat total sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 8. Diperoleh bilangan genap. Merupakan graf. Berikut gambarannya. Derajat total 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 8. Diperoleh bilangan genap, sehingga memungkinkan untuk membuat graf, akan tetapi tidak bisa membuat graf sederhana. Hal ini bisa dibuktikan menggunakan kontradiksi. Misalkan, ada graf sederhana G dengan 4 titik, yaitu V1 dan V2 berderajat 1, V3 dan V4 berderajat 3. Karena V3 berderajat 3 dan grafnya adalah graf sederhana, maka V3 harus dihubungkan ke 3 titik lainnya. Kemudian, V4 juga memiliki derajat 3, sehingga harus dihubungkan ke 3 titik lainnya. Jadi, dilihat dari gambaran di atas, titik V1 dan V2 memiliki derajat bukan sama dengan 1, sehingga terbukti tidak ada graf dengan spesifikasi seperti itu. Kemudian materi tentang path and circuit. Definisi 8.8. Misalkan G adalah suatu graf, misalkan V dan W adalah 2 titik dalam G, suatu walk dari V ke W adalah barisan titik-titik berhubungan dan garis secara berselang-seling, yang diawali dari titik V dan diakhiri di titik W. Walk dengan panjang N dari V ke W bisa ditulis dengan V sama dengan V0, E1, V1,
E2, V2 hingga Vn-1 En, Vn sama dengan W, dengan Vi-1 dan Vi adalah titik-titik ujung garis EI. Kemudian, path dengan panjang N dari V ke W merupakan walk dari V ke W yang mana semua garisnya berbeda, dengan EI bukan sama dengan EJ untuk I bukan sama dengan J. Kemudian, path sederhana dengan panjang N dari V ke W merupakan path dari V ke W yang semua titiknya berbeda, dengan EI bukan sama dengan EJ untuk I bukan sama dengan J, dan VK bukan sama dengan VM untuk K bukan sama dengan M. Sedangkan sirkuit merupakan path dari V ke W yang titik awal dan akhirnya sama, dengan V0 sama dengan Vn. Kemudian sirkuit sederhana dengan panjang N merupakan sirkuit yang semua titiknya berbeda kecuali V0 sama dengan Vn, dengan EI bukan sama dengan EJ untuk I bukan sama dengan J, dan VK bukan sama dengan VM untuk K bukan sama dengan M. Contoh 8.13. Tentukan walk, path sederhana, sirkuit, dan sirkuit sederhana pada gambar. Berikut adalah penyelesaiannya. Yang pertama, diketahui semua garis berbeda, yaitu E1, E3, E4, dan E5. Setiap garis muncul satu kali. Terdapat titik yang berulang, V3 muncul 2 kali, dan titik awal dan titik akhir tidak sama, yakni titik awal V1 dan titik akhir V4. Jadi dapat disimpulkan bahwa barisan tersebut merupakan path dengan panjang 4 dari V1 ke V2. Kemudian yang kedua, diketahui garis yang muncul lebih dari satu kali, yaitu E5. Jadi dapat disimpulkan barisan tersebut merupakan walk dari panjang 5 dari V1 ke V5. Kemudian yang ketiga, diketahui semua garis berbeda. Terdapat titik yang berulang, yakni V3. Titik awal dan akhirnya sama, yakni V2. Jadi dapat disimpulkan barisan tersebut merupakan sirkuit dengan panjang 6. Barisan ini bukan sirkuit sederhana karena terdapat 2 titik di tengah yang muncul lebih dari satu kali, yaitu V3. Kemudian yang keempat, diketahui semua garis dan titiknya berbeda. Titik awal dan akhirnya sama yang merupakan V2. Jadi dapat disimpulkan bahwa barisan tersebut merupakan sirkuit sederhana dengan panjang 5. Yang kelima, karena barisan hanya memuat satu titik saja, jadi tidak ada garis yang sama. Barisan diawali dan diakhiri pada titik yang sama dan tidak mempunyai titik yang sama di antaranya. Jadi dapat disimpulkan bahwa barisan merupakan sirkuit sederhana atau sirkuit trivial.